Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mengawali pagi ini, mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin pernah berada dalam situasi di mana hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan dan harapkan. Kadang-kadang kita bisa merasa kecewa, bingung, atau bahkan frustrasi dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi bagi kita. Nah, dalam Bilangan 20 ayat 14-29, bangsa Israel juga mengalami ketidaknyamanan di tengah perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Saya akan bacakan ayat 17 sampai ayat 20 dan ayat 22 sampai ayat 29, demikian bunyinya. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja." Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ayat 22-29. Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu, kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, dari bagian perjalanan bangsa Israel ini ada dua hal yang dapat kita renungkan. Pertama, bangsa Israel menginginkan sesuatu yang lebih mudah, yaitu untuk melewati wilayah Edom dan mempercepat perjalanan mereka. Tetapi kehendak Tuhan jauh berbeda dari rencana bangsa Israel. Mereka justru tidak mendapatkan perkenanan dari orang Edom untuk melintasi wilayah Edom. Godly Family, di dalam hidup kita, seringkali kita juga dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau rencanakan. Namun, penentu kehidupan ini adalah Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang akan memimpin kita dengan caranya yang sempurna. Meskipun itu berarti jalan yang lebih sulit atau tidak sesuai dengan rencana kita. Kedua, dalam peristiwa kematian Harun, kita melihat bahwa perpisahan adalah bagian dari rencana Tuhan. Harun, salah satu pemimpin mereka, meninggal, dan umat Israel harus menerima kenyataan ini. Meskipun ini adalah kehilangan yang sangat besar, Tuhan tetap hadir dan memimpin melalui pengganti Harun, yaitu Eleazar anaknya. Tidak semua yang terjadi dalam hidup sesuai dengan rencana kita. Terkadang kita merasa kesulitan menerima perubahan atau kehilangan yang kita alami. Namun, seperti bangsa Israel yang harus menerima kehilangan Harun, kita juga dipanggil untuk menerima kehendak Tuhan, meski kita tidak selalu memahami mengapa harus dengan cara yang demikian. Saudara, ketika merenungkan bagian ini, saya teringat akan doa Yesus dalam Matius 26 ayat 39. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Godly Family, inilah sikap penyerahan hidup secara total kepada Allah. Dalam keadaan yang begitu sulit dan berat, Yesus Kristus memilih untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Godly Family, sebagai murid Kristus yang radikal, setiap kita dipanggil untuk memiliki sikap yang sama dalam hidup kita. Radikal bukan berarti keras atau ekstrim dan dalam arti negatif, tetapi dalam hal ketaatan yang total kepada kehendak Tuhan. Bahkan ketika itu menuntut pengorbanan dan perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Maukah kita menyerahkan segala rencana dan harapan kita kepada Tuhan? Maukah kita juga mengatakan, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Allah kehendaki dalam setiap aspek hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa jalan hidup yang Kau tentukan bagi kami seringkali tidak mudah dan penuh tantangan. Namun seperti Engkau di Taman Getsemani, kami ingin belajar juga untuk mengatakan, bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Berikanlah kami kerendahan hati dan hati yang radikal untuk taat sepenuhnya kepadamu, bahkan dalam kesulitan hidup ini dan dalam berbagai perubahan di dalam hidup ini. Jadikan kami murid-Mu yang setia dan siap mengikutimu kemanapun Engkau memimpin. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.